Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara podcast Bincang Santai. Nah, hari ini kita kehadiran tamu yang cukup spesial. Beliau ini merupakan praktisi dari pariwisata, khususnya di daerah Nganjuk. Nah, ngomong-ngomong terkait pariwisata ini sebenarnya Nganjuk ini memiliki potensi yang cukup luar biasa sebenarnya. Akan tetapi perlu adanya sentuhan-sentuhan kreatif dari sebagian masyarakat dan khususnya seluruh elemen yang ada di Nganjuk. Tapi sebelum menginjak ke topik yang seperti itu, kita sambut langsung saja Bu Imam. Assalamualaikum Bu Imam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya. Meskipun cuacanya sedikit panas ya kan, tapi tetap semangat ya. Iya, harus tetap semangat dan optimis kita. Ya. Begini Bu, ngomong-ngomong terkait wisata yang ada di Nganjuk ya terutama. Saya jadi teringat teman-teman, gosipnya teman-teman jadi begini. Kalau melihat Nganjuk ini kadang stereotipnya hanya sdudul dan juga alun-alun. Karena yang ngehits pada masanya kan ada lagu judulnya Alun-Alun Nganjuk. Iya. Tapi berkaitan dengan potensi-potensi wisata ini kira-kira bisa diceritakan sedikit Bu? Iya. Secara umum Nganjuk itu wonderful dan sangat luar biasa potensi wisatanya. Tapi bagaimana kita merubah potensi yang luar biasa itu menjadi bermanfaat dan meningkatkan ekonomi juga untuk masyarakatnya, sehingga pendapatan masyarakatnya itu pun juga luar biasa gitu. Nah, kita bagi aja dulu segmen wilayah ya. Nganjuk yang wilayah selatan itu Gunung Wilis. Oh iya, pegunungan. Pegunungan Wilis. Kemudian di wilayah utara itu sekarang dengan adanya ikon Semantok dan pusat industri, kawasan industri itu di wilayah utara, maka wilayah utara nanti itu potensi dibuat pariwisata itu juga sangat luar biasa. Kemudian di wilayah barat. Nah, wilayah barat juga harus ada nih. Nah, wilayah barat itu dari Nganjuk ke barat itu tidak terlalu banyak wisatanya, maka nanti harus kita ungkit lagi apa yang bisa dijadikan tempat wisata. Sekarang sudah ada yang wisata edukasi Manyung. Kemudian untuk yang wilayah timur. Oh, tapi yang barat ini tadi kan letaknya geografisnya pegunungan juga ya? Yang barat enggak sih, flat aja, dataran rendah. Nah, kemudian untuk yang wilayah timur itu cenderung perkotaan. Oh ya. Ya, wilayah timur itu cenderung perkotaan, maka nanti wisatanya pun juga akan berbeda. Nah, gitu. Nah, terus untuk yang wilayah selatan itu wisatanya adalah wisata kawasan Wilis. Nah, wisata kawasan Wilis. Nah, sekarang gini. Wisata itu di Kabupaten Nganjuk itu luar biasa, lebih dari 100 deh. Dari desa-desa itu, karena dulu Pak Bupati itu menginstruksikan supaya desa-desa itu dengan menggunakan dana BUMDes itu membuat wisata-wisata yang ada di desa. Maka di kita itu banyak sekali wisata yang berbasis playground, kolam renang gitu, banyak sekali. Nah, tetapi ada yang ini belum ada yang mengintegrasikan. Ya. Maksudnya integrasi ini bagaimana? Ini bisa dijelaskan sekalian ini. Orang kan kadang belum paham ini. Coba kita ke Batu aja. Masalah integrasi ya, kita ke Batu. Kalau kita ke Batu itu pasti kita mendatangi lebih dari satu tempat wisata, betul nggak? Betul. Dan juga kita mendatangi juga tempat oleh-oleh untuk dibawa. Terus kita juga angkutannya apa? Betul kan? Nah, jadi kita mengintegrasikan antara objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Nganjuk, kita mengintegrasikan travel agent, kita mengintegrasikan guide tour-nya menjadi satu yang itu nanti kita jual menjadi paket wisata. Contoh, kalau kita mau ke Jogja, mau paket wisata tujuan mana? Ya, itu sudah ada biasanya. Sudah ada AVC travel. Nganjuk belum? Nganjuk belum. Nah, oleh karena itu kita kerjasama dengan perusahaan daerah itu membuat integrasi pariwisata yang ada di Kabupaten Nganjuk. Jadi kita sendiri yang di wisata edukasi Manyung itu sudah ada yang namanya EduTrip. Jadi kita ada 2 unit bis, nanti bisa nambah juga. Yang itu yang sudah ada paket wisatanya. EduTrip untuk yang Nganjuk saja, wisata edukasi. Jadi
kita siapkan 2 unit base, dan itu kalau untuk kota-kota Nganjuk itu hanya 600.000 Mas. Iya, Nah, 600.000, juga, iya, seatnya 34, ya paling sekitar 20 ribuan lah, 20 ribu per seat kan, ya terjangkau. Itu ada paket wisatanya kemana? Yang pertama itu ke museum, agar anak-anak itu tahu sejarahnya Nganjuk. Museum Anjuk Ladang. Dan di sana juga murah loh tiketnya, itu untuk anak-anak 2.000, untuk dewasa 3.000, sudah ada yang menjelaskan di sana gitu. Sudah murah kan? Sudah ada tour guide-nya di sini, di museum itu. Terus yang kedua di Candi Lor. Orang taunya Candi Boto. Tapi anak-anak nggak tahu tuh sejarahnya Candi Boto gimana. Nah, kita mulai anak-anak TK, RA, kemudian SDMI, SMP, MTS. Itu kita ajak ke situ. Sehingga museumnya juga ramai, anak-anak mengenal sejarah Nganjuk, zaman prasejarah maupun sejarah. Kemudian ke Museum Anjuk Ladang untuk tahu bagaimana cikal bakal Anjuk Ladang itu gitu. Nah, setelah itu ke wisata edukasi Manyung gitu. Di wisata edukasi Manyung, anak-anak di sana itu lahannya hutan. Nah, dia bisa berenang di sana, ada kolam renang anak, kolam renang dewasa, dan di sana juga ada camping ground 2 hektar. Jadi kalau mau kemah komunitas untuk mau acara apa saja itu bisa di sana, 2 hektar. Sudah ada pendopongnya 20 kali 20 lebar juga. Nah, terus kemudian yang terbaru untuk mengintegrasikan wisata itu di wisata edukasi Manyung itu ada wisata off-road. Nah, biasanya kan kalau kita mau off-road kan paling menarik biasanya di sini. Kalau kita mau off-road kan biasanya ke Magetan, ke Jawa Tengah gitu, atau ke Bromo. Ya, betul. Ini Nganjuk sudah ada wisata off-road, cukup 150.000 1 unit mobil untuk 4 orang. Mobilnya Jeep ya ini? Mobilnya Jeep. Nah, itu untuk integrasi wisata yang ada di wilayah barat. Mulai dari Nganjuk Kota tadi, museum, Candi Lor, sama wisata edukasi Manyung. Nah, harapan kita nanti di wisata edukasi Manyung itu kita bisa menghidupkan lagi nanti wisata Sumber Soko, Damanggarjo, dengan adanya wisata off-road itu. Jadi nanti ada 3 desa nanti yang di situ bisa terangkat. Gitu. Kemudian di wilayah selatan itu view-nya itu bagus, view Wilis itu. Kita masuk hutan aja. Itu banyak sumber mata airnya, kita bisa menikmati indahnya. Kalau kata teman saya itu kadang yang suka camping di daerah Wilis, air di sana nggak perlu digodok. Kalau orang Jawa, nggak perlu digodok, langsung diminum. Bisa, iya, betul. Saking apalagi bersihnya. Iya, saking bersihnya dan masih jernih. Makanya itu kan dibawa turun kan. Truk-truk kan banyak tuh yang buat tangki-tangki, terus dijual lagi. Di sini kita jadikan untuk air minum isi ulang itu kan. Nah, itu. Nah, untuk yang di wilayah selatan itu kita di kecamatan, mulai dari Kecamatan Sawahan dulu. Nah, di Kecamatan Sawahan itu sudah banyak sekali, kita mulai dari Sedudo dulu. Nah, Sedudo. Kemudian ada Wilis View. Kemudian ada air terjun Singokromo. Terus ada juga Bukit Surga. Terus yang kecil-kecil pun ada. Nah, ini kalau tidak diintegrasikan, ya seorang itu taunya kalau mau ke Sedudo, ya udah ke Sedudo saja, terus balik. Mau ke Bukit Surga, ya udah Bukit Surga aja, balik. Satu tujuan saja. Hanya satu tujuan. Karena belum terintegrasi. Nah, di Wilis View, di Hotel Wisata Karya itu nanti akan ada Jeep Off-road. Apa itu? Jeep Off-road. Jadi nanti pengunjung itu akan dibawa ke wisata-wisata itu tapi pakai mobil Jeep, nggak pakai bis lagi karena tempatnya naik semua. Jadi itu bedanya. Kalau di wilayah barat itu kita pakai bis, pakai elf itu masih bisa, tapi kalau yang di atas, nah itu pakai Jeep. Ini berarti sudah semi off-road ini? Ya, walaupun nanti on sih sebenarnya on road karena kita nggak masuk hutan. Kalau yang di wisata Manyung kan memang off road, tapi kita on road sih karena nanti kita jalannya kan ya kita hanya mengantarkan aja wisata ke tempat tujuan wisata itu. Dan ada juga sih yang masih alami, itu namanya Embung Istimulyo. Udah pernah? Belum? Bisa diceritakan sedikit ini? Embung Istimulyo itu ya sebuah embung itu ada air yang mengenang begitu ya, tapi itu view-nya itu bagus, ada di atas gitu. Nah, dari situ
kalau kita dari hotel atau dari Village View itu ya sekitar 15 menit lah menuju ke situ. Iya, tapi itu masih alami banget itu. Berarti harus off-road juga ini. Off-road itu. Tapi nggak ekstrim sih, fun aja. Semuanya fun, nggak ada yang ekstrim. Fun aja itu. Nah, itu mulai dari 250.000 lah, nggak mahal, 1 unit mobil. Nah, juga ada paket nanti untuk yang ke Sedudo, dari hotel ke Sedudo, ke Singokromo, dari hotel dari Embung Istumulyo, kemudian ke Bukit Sorga. Nah, sehingga tujuan orang wisata itu cukup datang ke Village View, tapi nanti dengan angkutan jeep itu bisa lebih dari 1 tujuan. Dan juga ada tempat menginapnya juga. Nah, biasanya kan kalau kita ke Jogja itu kan biasanya 2 hari 3 hari betah wae kerasan. Karena apa? Banyak objek yang harus kita kunjungi kan gitu. Nah, ini dengan adanya wisata terintegrasi ini jadinya asik gitu loh, jadinya asik. Nah, selain itu, selain di Sawahan, yang paling menarik yang sekarang yang lagi viral itu adalah wisata yang di arah Bajolan, Alas Dawa. Alas Dawa ya. Biasanya teman-teman yang pramuka sering ke sana ya. Walah, itu wisata murah meriah tanpa tiket, ya kan? Kita cukup parkir, ya sudah ditarik parkir, kita ngopi di pinggir sungai gitu. Itu wisatanya anak muda, murah meriah untuk healing gitu. Nah, Alas Dawa. Tapi tahu nggak kalau di atasnya itu ada tempat yang bagus sekali selain Roro Kuning. Selain Roro Kuning itu ada namanya Pura Kertabuana Giriwilis. Nah, itu pura tertua yang ada di Kabupaten Nganjuk. Nah, itu untuk umat Hindu di situ. Nah, itu juga akan dijadikan destinasi wisata juga. Jadi nggak apa-apa teman-teman berkunjung ke pura. Meskipun non Muslim. Oh iya, meskipun non Muslim nggak apa-apa. Saya juga sering main ke sana gitu. Kalau ada acara-acara datang juga nggak apa-apa. Welcome semua. Inilah Nganjuk itu hebatnya moderasi beragama dan toleransinya. Nganjuk itu luar biasa. Jadi masyarakatnya ramah, kemudian antar sesama pemeluk agama kita tuh juga rukun dan kompak. Nah, ngomong-ngomong terkait Edu Trip atau apa ini? Tadi yang belum dijelaskan ini, kalau misalkan teman-teman mau memesan ini kan belum dijelaskan sama sekali. Oh gitu. Siapa gitu? Ya, jadi bisa pesan lewat saya juga bisa di nomor telepon dan WA 081 259 713 211. Bisa dipesan lewat hotline ini ya? Iya. Tugasnya editing nanti. Iya. Dan ini Pak, dengan adanya Edu Trip dan Jeep Off-Road ini ya, kita sudah menarik pasar yang dari kabupaten dan kota lain. Surabaya, Malang itu sudah banyak, mulai masuk dari luar kota itu sudah banyak yang masuk. Apalagi kemarin waktu Hari Raya ya, wah Hari Raya itu luar biasa, orang-orang pulang kampung bawa saudara dari mana-mana itu, wah sebenarnya itu dimanfaatkan. Makanya ada acara yang di Kabupaten Nganjuk itu, Nganjuk pulang kampung itu kan. Momen-momen yang seperti ini harusnya bisa ya. Betul. Terus kemudian kita yang di wilayah kota. Ini kita kota Nganjuk ya, Kertosono belum ya. Bertahap dulu, karena kita juga masih rintisan ini. Ini masih usaha rintisan. Jadi di kota itu ada namanya Nganjuk City Tour. Nah, kita pakai mobil-mobil kuno. Ada Jeep Willys, ada CY, ada Rubicon juga. Nah, itu Rubicon ini kan bukan kuno ya. Iya, tapi antik ya. Iya, tapi sebenarnya ini bukan Rubicon. Ini sebenarnya CY7. CY7, tapi yang kita modif kayak looknya seperti barang antik. Kayak Rubicon gitu. Sebenarnya CY7, ada CY5, CY7 dan juga ada Willys, Jeep Willys itu. Nah, itu paket wisata kota-kota Nganjuk City Tour. Jadi mulai dari Tamannya Wiji yang sekarang lagi in kan, Jalan Ayani, ya alun-alun Nganjuk, kemudian nanti ke Heritiknya itu yang di dalam Gawanda itu. Nah, nanti bisa menikmati mie Gawanda, ada lumpurnya juga dan ada minuman tradisionalnya juga di situ. Nah, saat itu nanti kembali lagi ke Tamannya Wiji. Hanya berapa? 150.000 satu mobil. Nah, jadi teman-teman diajak deh, anak-anak muda sukanya bikin konten. Bikin foto-foto, vlog-vlog, itu vlogger itu bisa juga nanti Indan misalkan sampai Candi Lor bisa. Jadi ada beberapa paket itu. Tapi startnya kita tuh mulai dari harga 150.000. Murah meriah kan? Iya, itu yang di kota-kota. Jadi seperti itu.
harapan kita adalah wisata yang sudah tumbuh itu tidak mati dengan kita mendatangkan wisatawan dengan menggunakan EduTrip, Nganjuk City Tour, Nganjuk Off-road gitu, Jeep Off-road kayak gitu. Nah, semuanya terintegrasi. Nah, kita dibantu juga dengan jenengan termasuk podcast ini. Ini sudah membantu untuk mempromosikan wisata di Nganjuk. Jadi ya warga Nganjuk ya, jadi mari bersama-sama untuk kita bisa menghebatkan Nganjuk itu dengan cara kita datang ke tempat-tempat wisata, kemudian kita mempromosikan hal yang bagus aja, hal yang bagus aja, agar apa, wisata Nganjuk potensi yang luar biasa ini dikenal oleh masyarakat luar Nganjuk, gitu. Mendatangkan wisatawan non Nganjuk ini terutama. Iya, jadi kalau ada acara-acara kampus gitu kan, acara kampus itu, nah coba deh dibawa ke Nganjuk, acara camping atau apa, Nganjuk view-nya luar biasa. Gitu. Ngomong-ngomong terkait wisata integritas, terintegrasi, ini satu hal yang belum dibicarakan dan didiskusikan. Mungkin dari tadi berbicara mengenai vacation tripnya di sini. Tapi Ibu tadi menjelaskan menganalogikan dengan Batu ya. Iya. Ada tempat wisata, terus kemudian ada transportasinya, yang terakhir ini kan mesti ke oleh-oleh. Nah, Nganjuk ini pusat oleh-olehnya di mana ini? Iya, itu banyak pertanyaan. Sering gitu. Orang kota, kita gimana nih cari tempat oleh Nganjuk gitu. Nah, alhamdulillah kemarin waktu bulan puasa itu sudah kita launching PONG, pusat oleh-oleh Nganjuk, tempatnya di Perumda, perusahaan daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk, Jalan Gondowardoyo. Masih di dalam kota Nganjuk. Nah, harapan kita itu gini, nanti di tempat-tempat wisata itu juga harapan kita itu pengelola itu nanti menyediakan satu tempat itu untuk pusat oleh-oleh, agar apa, seluruh UMKM di Kabupaten Nganjuk itu nanti juga bisa ngisi semuanya, bisa tercover semuanya gitu. Tapi ya itu tadi yang harus kita tata, yang harus kita atur itu apa, bagaimana pengelola wisata itu membuat wisata yang menarik. Kemudian kita sebagai travel agent itu bisa mendatangkan wisata yang dari luar masuk ke Nganjuk. Nah, setelah datang itu, ini mereka mau bawa oleh-oleh apa? Nah, ini teman-teman UMKM itu menyiapkan oleh-olehnya itu, gitu. Nah, sekarang kalau kita ke Batu aja, 10.000 kita dapat 4 oleh-oleh kan? Ya, hanya 10. Yo keripik-keripik iku. Oh, isine ora akeh kok, sithik-sithik iku. Hanya sedikit-sedikit. Banyak anginnya malah. Banyak anginnya. Nah, termasuk bagaimana kita packagingnya, kemasannya gitu kan. Itu kemasannya kan menarik kan ya. 10.000 dapat 4, walaupun isinya itu sedikit, tapi kemasannya itu bagus. Nah, ini teman-teman UMKM kita itu masih lemah di packagingnya. Nah, semoga nanti ke depan bersama-sama nanti kita wujudkan untuk di Nganjuk itu ya adalah yang ngurusi tentang packaging ini, jual beli packaging, dan memfasilitasi juga UMKM itu untuk iki keripik kuku jane biasa. Keripik sermier biasa. Keripik sermier kita kan biasanya lebar-lebar yo. Jajal tapi juga cilik-cilik gitu, kecil. Kuantitasnya kadang lebih banyak kita daripada yang lain. Lah iya. Nah, itu dibuat kecil-kecil terus nanti dimasukkan dalam kemasan yang seperti ini. Nanti tiga oleh-oleh. Padahal ya cuman ini tok jane apa namanya? Kerupuk sermiler itu hal yang kecil aja ya kayak gitu. Yang penting itu main packagingnya dan harganya itu terjangkau. 10.000 udah dapat 4 bawa oleh-oleh. Nah, itu akan cepet. Nah, bisa harga murah. Itu kalau lakunya itu cepet, produksi banyak, lakunya cepet, badi sidik ora apa-apa sidik-sidik, tapi itu continue. Nah, jadi ini juga harus ada terintegrasi antara satu pengelola wisata, yang kedua travel agent, yang ketiga UMKM. Iya, kalau pemerintah kan sebagai regulator aja ngatur bagaimana ini itu bisa maju bersama-sama gitu. Sebenarnya luar biasa ya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu ya, terkait permasalahan vacation atau apa nanti sebutannya? EduTrip di Nganjuk ini potensinya sudah luar biasa. Banyak sekali yang perlu dikunjungi, terutama warga Nganjuk, untuk mengenal sejarah-sejarah yang ada di Nganjuk. Karena sekali lagi mohon maaf Bu Imamah, karena keterbatasan waktu kita akhiri sampai di sini saja. Jadi itu tadi pemirsa terkait podcast bincang-bincang santai terkait permasalahan pariwisata dan juga
terutama tema yang khusus pada hari ini atau kesempatan ini mengenai integrasi pariwisata, integrasi pariwisata yang harus menyeimbangkan antara pengelola wisata, travel agent dan juga UMKM yang ada di seluruh Kabupaten Nganjuk. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan dan informasikan kepada seluruh pemirsa yang ada di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Terima kasih kehadirannya Bu Imamah. Sama-sama, iya. Lain kali atau lain waktu kita bisa bincang-bincang kembali di part selanjutnya. Oke. Allahumma fiq ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.